Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Hana Farida NPM 2211031027 sebagai moderator kelompok 5 yang beranggotakan Suci Wulandari, Mahdian Fadilah, Rasti Wijayanti, Hana Farida saya sendiri, dan Ilham Abiansyah. Di sini saya akan membuka presentasi kelompok 5 yang akan membahas mengenai keberlanjutan dari perusahaan PT Torabika Eka Semesta Lampung. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini. Perusahaan-perusahaan tersebut menjadi penyokong dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, pernahkah kalian berpikir apa sih dampak-dampak buruk dari adanya perusahaan-perusahaan tersebut? Seperti misalnya, limbah perusahaan yang ternyata merugikan warga sekitar. Nah, maka dari itu, perusahaan wajib menerapkan akuntansi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan merupakan alat penting yang digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan mereka, termasuk isu lingkungan dan tata kelola perusahaan. Akuntansi keberlanjutan ini menjadi dasar perusahaan untuk berpartisipasi dalam pelestarian alam dan lingkungan. Akuntansi keberlanjutan juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial dan lingkungan. Jadi, di sini kami akan membahas bagaimana PT Torabika Eka Semesta Lampung dalam menerapkan akuntansi keberlanjutannya. Baik, selanjutnya yaitu profil dari PT Perusahaan Torabika. PT Torabika merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sereal dan kopi instan dengan nama resminya yaitu PT Torabika Eka Semesta Tbk yang beralamat di Desa Bitung, Kecamatan Cikupa, Tangerang. PT Torabika merupakan PT anak dari PT Mayora Indah, divisi kopi. Salah satu produknya yaitu Torabika 3-in-1 dan Torabika Mocha. PT Torabika memiliki visi dan misi, yaitu salah satunya menjadikan produsen makanan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen, domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar. Kemudian dapat memperoleh laba bersih, operasi di atas rata-rata dari perusahaan lain, dan memiliki nilai tambah yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Kemudian, PT Torabika memiliki 7 prinsip kode etik, yaitu quality, efficiency, inovasi, passion, wisdom, responsibility, dan confidence. Budaya perusahaan yang diterapkan PT Torabika yaitu memprioritaskan hasil produksi untuk kepuasan konsumen dan seluruh stakeholder dengan selalu memberikan kualitas produk yang dapat dibanggakan. Kemudian, perseroan tidak boleh memberikan beban yang tidak wajar kepada konsumen dan stakeholder. Karenanya, seluruh bisnis unit perseroan harus selalu mengutamakan cara yang efisien dan selalu melakukan inovasi untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen. Selanjutnya, motivasi. Jadi, pemahaman mengenai konsep akuntansi lingkungan itu mulai berkembang pada tahun 1970-an di Eropa, di mana membuat para pemangku kepentingan terdorong untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Akuntansi keberlanjutan mencakup identifikasi, pelacakan, analisis, dan pelaporan biaya yang terkait dengan lingkungan organisasi dan menjadi kunci utama dalam komunikasi informasi kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan kepada pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Adams dan Zucchi pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa penerapan akuntansi berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan di sejumlah sektor industri. Juga, ada studi yang dilaksanakan oleh Jamali dan Sama tahun 2021 menyatakan bahwa praktik akuntansi keberlanjutan turut berperan dalam membentuk reputasi perusahaan di berbagai sektor industri. Sebagai contoh, pada PT Torabika Eka Semesta Tbk, itu menunjukkan kesadaran industrinya dengan mematuhi regulasi lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta menerapkan kebijakan pemeliharaan lingkungan sebagai integral dari operasionalnya. Dengan mengikuti aturan PSAK Nomor 57 dan PSAK Nomor 33, perusahaan ini tidak hanya menjalankan kewajiban dan biaya pengelolaan lingkungannya saja, tetapi juga berkontribusi pada bisnis berkelanjutan, kepatuhan regulasi, dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Fenomena pembuangan limbah ampas kopi dari PT Torabika Eka Semesta di Desa Sukadamai, Cirewet, Kabupaten Tangerang menuai protes dan keluhan dari warga setempat. Salah satu warga, yaitu Oman, mengecam kebijakan pembuangan limbah tanpa koordinasi dengan masyarakat sekitar yang telah berlangsung selama hampir 5 bulan. Warga khawatir akan dampak negatif limbah ampas kopi tersebut, terutama terhadap pertanian dan lingkungan sekitar pabrik. Tanaman mati dan kekhawatiran akan kerusakan pada pertanian menjadi sorotan oleh warga, yang meminta pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melakukan peneguran terhadap pihak ketiga, yakni PT Torabika Eka Semesta Tbk. Aktivis pemuda Tangerang Utara yaitu Enjang Yuda menambahkan
bahwa dampak negatif dari pembuangan limbah ampas kopi juga terjadi di sejumlah desa lain di Tangerang Utara. Keluhan tidak hanya terbatas pada bau menyengat, tetapi juga mencakup dampak serius terhadap tanah, air, dan tanaman di sekitar lokasi pembuangan limbah. Tindakan tegas diharapkan agar pabrik menjadi sumber limbah ampas kopi, menghentikan pembuangan limbah sembarangan, meminimalisir dampak negatif, dan mematuhi peraturan lingkungan hidup. Demikian, pembuangan limbah industri menjadi permasalahan serius yang tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Salah satu kasus yang mencuat adalah pembuangan limbah krim oleh PT Torabika Eka Semesta Tbk. Perusahaan yang terkenal dengan produksi kopi ini, meskipun perusahaan ini telah membuat sungai buatan untuk mengatasi dampak limbah tersebut, kondisi masih belum optimal, menyebabkan keluhan dan ketidakpuasan masyarakat setempat. Pabrik PT Torabika Eka Semesta Tbk menjadi sorotan karena dampak negatifnya yang menghasilkan limbah krim. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada isu PBL kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isu konseptual pada PT Torabika. Oke, pengelolaan limbah pada PT Torabika menggunakan sistem pekategorian B3 dan non-B3 antara sampah ekonomis dan non-ekonomis yang dapat diatasi langsung diarahkan mengenai sertifikasi pengelolaan limbah. Pengelolaan oleh pihak ketiga dan atau pemungut bank sampah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Limbah B3 ditempatkan sesuai dengan penampungan di TPS yang memiliki izin kepada pengelola berizin menggunakan transporter yang juga memiliki izin. Adapun pengelolaan limbah domestik seperti air limbah kantin dan toilet menjalani proses pengelolaan melalui graze up and sewage treatment plan STP sebelum dibuang. Limbah secara industri berasal dari kegiatan produksi diolah dari instalasi pemerintah dan regulasi kawasan industri. Perusahaan ini memiliki IPAL khusus mengurus limbah dapur, pantry, dan toilet, aktivitas kebersihan lingkungan. Namun pengelola limbah PT Torabika masih menghadapi tantangan khususnya limbah padat proses pengelolaan kopi basah seperti kulit buah padat tahap pulping. Limbah pada kopi ini seringkali ditumpuk di sekitar lokasi pengelolaan, menciptakan bau yang tidak sedap dan mencemari lingkungan. Karena kopi mengandung kadar C organik sebesar 45,3%, nitrogen 2,98%, fosfor 0,8%, dan kalium 2,60%, CaMgA, MnFe, CuZn. Selanjutnya pengembangan teori. Jadi, PT Torabika Eka Semesta Tbk itu mengakui biaya lingkungan ketika transaksi tersebut telah digunakan dalam operasional perusahaan tanpa mempertimbangkan apakah biaya tersebut telah dibayar atau belum. Nah, pendekatan ini itu dikenal dengan metode akrual, di mana digunakan oleh perusahaan untuk mencatat biaya lingkungan sesuai dengan aktivitas operasionalnya. PT Torabika Eka Semesta Tbk telah menerapkan biaya pengelolaan limbah tetapi masih menyajikannya sebagai bagian dari biaya produksi yang tergabung dalam biaya langsung dan biaya overhead pabrik dalam laporan laba rugi. Nah, hal ini tuh tidak sesuai dengan standar akuntansi, di mana seharusnya biaya lingkungan dapat ditampilkan atau dipresentasikan secara terpisah dari laporan keuangan utamanya. Meskipun begitu, PT Torabika Eka Semesta Tbk telah menjelaskan kebijakan akuntansi terkait biaya lingkungan dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, perusahaan tersebut belum secara jelas mengungkapkan dan menyajikan alokasi biaya lingkungannya baik di laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Walaupun ada pengungkapan tentang tanggung jawab sosial, tetapi tidak ada pengungkapan yang lebih terperinci mengenai biaya lingkungan di dalamnya. Baik, sampailah kita pada kinerja lingkungan pada PT Torabika Eka Semesta itu. Pengalokasian biaya untuk tanggung jawab sosial selain biaya lingkungan merupakan tindakan strategis yang menunjukkan dedikasi perusahaan terhadap lingkungan sekitar. PT Torabika Eka Semesta Tbk menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial melalui alokasi biaya tanggung jawab sosial, terutama melalui program CSR. Mereka mengarahkan sumber daya ke proyek-proyek sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti investasi dalam pendidikan lokal, pelatihan keterampilan, dan program kesehatan. Selain itu, perusahaan mempromosikan keberagaman, inklusivitas, dan etika dalam rantai pasokan dengan kebijakan yang mendukung hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan praktik-praktik etis. Secara keseluruhan, pengalokasian biaya tanggung jawab sosial mencerminkan usaha perusahaan untuk aktif terlibat dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan dan etis, dengan perhatian khusus pada dampak ekonomi, sosial, lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Lalu, upaya pemberdayaan masyarakat sekitar terwujud melalui kesempatan pekerjaan yang diberikan kepada mereka untuk bergabung dengan perusahaan. Selain itu, perusahaan memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya mengenai kebersihan dan gaya hidup sehat, perbaikan sarana dan prasarana sosial di sekitar lokasi pabrik, seperti pembersihan saluran air dan renovasi tempat ibadah, juga menjadi bagian dari kontribusi perusahaan. Bentuk partisipasi bisa berupa dukungan finansial, bantuan barang, atau bentuk lainnya.
Komunikasi mengenai kebijakan anti korupsi dan anti fraud atau kecurangan diatur dalam kebijakan perusahaan yang relevan. Dalam bidang kesehatan, perusahaan memberikan bantuan fasilitas posyandu di Desa Sukadamai, melakukan fogging di 2 desa yaitu Kampung Pulo dan Kampung Cirewet, dan melakukan renovasi masjid serta musola di Kampung Pulo. Di bidang lingkungan, perusahaan juga terlibat dalam pengrekrutan sungai Ciracap sepanjang 1 km. Menurut Teja Ilga BP Torabika, penyerahan bantuan CSR mencerminkan komitmen PT Torabika Eka Semesta dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat sekitar pabrik. Data alokasi biaya tanggung jawab sosial PT Torabika Eka Semesta dialokasikan sebagai biaya administrasi dan dalam laporan laba rugi. Berikut ini adalah merupakan data biaya alokasi tanggung jawab sosial PT Torabika Eka Semesta Tbk yang dialokasikan sebagai biaya administrasi di laporan laba rugi perusahaan. Lalu, penerapan GRI dan Proper KLHK menjadi landasan kuat bagi perusahaan ini. Proper KLHK sebagai indikator utama mencakup seluruh Indonesia, menjadikan capaiannya strategis dalam manajemen risiko. Program ini mendorong ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan dengan pemeringkatan sebagai alat informasi. Semua aspek peraturan lingkungan telah dipenuhi dan seluruh fasilitas produksi perseroan termasuk yang terlihat dalam Proper tidak terkena sanksi hukum akibat pelanggaran. Dapat kita lihat di gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Torabika Eka Semesta Tbk telah mencapai tingkat kategori biru, menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan sosial sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, sesuai dengan aspek-aspek yang ditetapkan oleh KLH. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan yang ada pada PT Torabika Eka Semesta Tbk. Jadi di sini, di PPT ini telah terdapat gambar dari daftar GRI. GRI ini merupakan komponen atau indikator utama untuk melihat apakah perusahaan ini telah mengungkapkan kinerja keuangannya, kinerja lingkungannya atau belum. Nah, di GRI, perusahaan menunjukkan komitmen tanggung jawab sosial melalui donasi dan bantuan kemanusiaan, seperti kayak kurban, anak yatim, dan korban bencana. Terus upaya lingkungan termasuk penanaman pohon dan bekerja sama dengan Institut Teknologi Dell untuk mengelola eceng gondok dan penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan. Dan pengelolaan LK3 diakui sebagai kunci keberhasilan dengan sertifikasi ISO 14000, 2004 dan OHSAS 1801 2007. Nah, langkah konkret dalam energi dan emisi GRA melibatkan sumber energi hidro dan peralatan hemat energi seperti pemanfaatan ampas kopi untuk boiler dan penggunaan solar panel. Nah, di sini itu telah dijelaskan juga kayak kinerja keuangan, maksud saya kinerja lingkungan dari penghematan energi, salah satunya penghematan energi dari perusahaan ini sendiri yang telah digantikan dengan menggunakan ampas kopi. Kemudian perusahaan ini juga telah menghemat air seperti yang telah dijelaskan penggunaan air yang terdapat pada PT Torabika ini seperti yang telah dicantumkan di PPT berikut ini. Kemudian juga GRI ini sebagai alat untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kinerja lingkungannya seperti dari CSR-nya tersebut. Hal ini juga sebagai pemenuhan dari visi misi yang telah ditetapkan oleh PT Torabika ini sendiri. Dapat dilihat bahwa kinerja kinerja lingkungan dari PT Torabika Eka Semesta telah berupaya untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya seperti yang dijelaskan pada 7 kode etik, yaitu salah satunya responsibility atau bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Dan udah dijelasin tadi bahwa perusahaan ini telah bertanggung jawab secara sosial dengan memberikan bantuan kepada lingkungan sekitarnya akibat dampak dari dampak dari yang ditimbulkan oleh operasi dari perusahaan ini. Kemudian hal ini yang menjadikan saya untuk membuat balance scorecard yang diterapkan pada PT Torabika Eka Semesta, yaitu keuangannya mencakup laba bersih dan tingkat pertumbuhan sebagai ukuran kinerja finansial perusahaan. Kemudian balance scorecard pada aspek pelanggan itu fokus pada kepuasan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan. Dan proses bisnis internal itu menilai efisiensi proses seperti produksi
dan distribusi, kemudian pembelajaran dan pertumbuhan melibatkan kapabilitas organisasi untuk belajar beradaptasi dan tumbuh termasuk pengembangan karyawan, inovasi produk, dan infrastruktur teknologi. Balance scorecard ini membantu PT Torabika Eka Semesta mengukur kinerja tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga pelanggan, proses internal, kemampuan organisasi, dan untuk belajar dan berkembang. Ini sebagai acuan untuk memetakan perusahaan itu agar lebih dapat maju lagi dan dapat melihat aspek-aspek apa saja yang harus ditunjang oleh perusahaan. Salah satunya seperti aspek loyalitas pelanggan. Hal itu telah berupaya dipenuhi oleh PT Torabika Eka Semesta melalui tanggung jawab terhadap kesehatan pelanggan. Salah satunya pemberian label kesehatan yang jelas pada produknya dan tidak membahayakan apa yang dikonsumsi oleh pelanggan. Kesimpulan yang dapat kami ambil, PT Torabika Eka Semesta Lampung telah mengalokasikan biaya lingkungan sesuai prinsip akuntansi umum, meskipun belum memisahkannya dalam laporan keuangan. Pemisahan ini dapat memberikan nilai tambah, terutama dengan meningkatnya perhatian terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengungkapkan biaya lingkungan secara terpisah, PT Torabika Eka Semesta Lampung dapat lebih efektif berkomunikasi tentang upaya dan investasinya dalam keberlanjutan kepada dunia luar, menciptakan kesan positif terhadap citra di perusahaan, di pasar, dan masyarakat. Sebagai rekomendasi bagi PT Torabika Eka Semesta Lampung, disarankan untuk mempertimbangkan pemisahan dan perincian biaya lingkungan dalam laporan keuangan. Langkah ini dapat memberikan manfaat signifikan, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas terkait dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Para pemangku kepentingan, termasuk investor dan masyarakat, dapat merasa lebih puas dengan keterbukaan perusahaan terkait kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan. Dengan demikian, PT Torabika Eka Semesta Lampung dapat menarik investor yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan. Praktik bisnis yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan, menciptakan keunggulan kompetitif, dan memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Selain itu, pemisahan biaya lingkungan sesuai standar akuntansi akan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Ini semua akan menciptakan dampak positif pada citra perusahaan dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.